Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 7 dan 8. Kisah Rasul 7 dan 8, saya berikan tema dipenuhi Roh Kudus memberitakan Injil. Dipenuhi Roh Kudus memberitakan Injil. Kalau kita melihat kisah para rasul, tentu kita tahu bagaimana karya Roh Kudus yang memulai gerejanya, karya Roh Kudus yang memampukan jemaat gereja mula-mula boleh hidup di dalam kebenaran, bagaimana gereja mula-mula juga boleh memberitakan Injil, mengutus banyak orang untuk boleh memberitakan Injil. Bagian ini kita tahu khususnya di pasal yang ke-7, betapa luar biasanya orang yang ada di dalam roh. Kalau kita lihat bagaimana di situ Stefanus yang akhirnya dia harus mati, tetapi dikatakan dengan sangat jelas di ayat yang ke-55 dari Kisah Rasul 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sampai akhirnya dia tetap boleh melihat Tuhan. Karya Roh Kudus membuat dia boleh kuat sampai akhir. Kenapa? Karena kita bersyukur. Kita tahu kebenaran mengenai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang ada di dalam hati kita, yang dekat, yang akan memimpin, yang akan menuntun. Tetapi yang menarik ketika kita melihat bagian ini, apakah karya Roh Kudus berhenti di sana? Tentu ketika kita melihat gereja mula-mula selanjutnya, ketika kita tahu Stefanus harus mati, apakah membuat mereka takut? Kisah Rasul 8 yang pertama ada penganiayaan hebat. Mereka semua kecuali Rasul tersebar ke seluruh Yudea Samaria. Mereka betul-betul harus menghadapi tantangan yang berat. Tapi ayat yang keempat, mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau kita lihat, bukankah hal itu menjadi satu konfirmasi yang begitu luar biasa? Karya Roh Kudus di hari Pentakosta yang membuat para murid itu berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, yang membuat Petrus boleh berkhotbah dan ada ribuan orang bertobat. Karya Roh Kudus itu juga yang tidak menggoyahkan hati mereka. Roh Kudus yang memampukan Stefanus untuk bertahan sampai akhir, yang membuat mereka tidak berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jelas perintah yang Tuhan berikan adalah menjadi saksinya untuk memberitakan Injil. Ketika mereka harus teraniaya dan mereka tersebar, mereka sampai di Samaria. Justru di sanalah pekerjaan Injil itu boleh terus dinyatakan. Mereka terus berjuang di sana. Bahkan kalau kita lihat di pasal yang 8 dan yang ke-15, tibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Ketika mereka datang di sana pun, Roh Kudus itulah yang harus ada di dalam hati orang yang ada di Samaria. Dan ketika kita melihat karya Roh Kudus itu ada di sana, karya Roh Kudus yang memampukan, Injil boleh diberitakan dan Injil boleh diterima. Apapun yang menghalangi tidak bisa menghalangi kuasa Roh Kudus ini bekerja. Ayat ke-25 dari Kisah Rasul 8. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sangat jelas bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi? Tentu bukan sekedar bagaimana kita mengalami kenyamanan, ketenangan, tapi di bagian ini jelas Roh Kudus akan melakukan karya yang begitu besar melalui hidup kita yang sudah percaya, yang sudah hidup dekat dengan Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang sudah bertobat karena karya Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak ada dari kita yang tidak memberitakan Injil. Itu bagian yang jelas dari karya Roh Kudus di dalam hati kita. Sampai akhir hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi. Bagaimana dengan tahun yang baru ini? Ketika kita menjalani tahun yang baru, tentu kita memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Satu hal yang tidak boleh dilupakan. Di dalam hari-hari yang sama di mana kita meminta pimpinan Roh Kudus. Di hari-hari yang sama di mana kita meminta hikmat dari Tuhan untuk pekerjaan kita, untuk studi kita, untuk pelayanan kita. Saat itulah kita harus selalu mengingat ada tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi di hari-hari yang sama, kita bukan hanya bekerja, tetapi kita menjadi saksi di tempat pekerjaan kita. Kita memberitakan Injil kepada orang-orang di tempat pekerjaan kita, khususnya mereka yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Di sekolah, di kampus, di tempat studi kita, kita bukan hanya belajar, kita bukan hanya mencari nilai, tapi
saat yang sama kita juga menjadi saksi dan memberitakan Injil. Bahkan ketika kita ada di gereja, kita bukan hanya sekedar berkumpul, tapi ketika kita ada di gereja, kita bersama-sama mencari pimpinan Roh Kudus. Kita mau saling menguatkan, kita mau terus berjuang. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita mau diutus untuk memberitakan Injil lebih luas lagi dan lebih jauh lagi, biarlah kita harus hidup dipimpin Roh Kudus, hidup memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kami boleh dekat dengan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan, menjadi saksi, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.